Hai, halo semuanya, aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading lagi. Tapi sebelum reading, kita ritual candle dulu untuk mengirim energi healing, energi booster, atau energi ngantuk buat kalian. Kok ngantuk, Mi? Iya, healing paling murah itu tidur, ay. Dengan tidur kita akan relaksasi, ya. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3-3. Kalian juga bisa afirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita lakukan dengan ritme tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih tips, gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit biar nggak gagal paham, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak tolong bijak dalam menyikapinya, ya. Jangan nanya readingan untuk siapa karena ini tidak teruntuk perorangan, ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa chat aku di nomor WA aku yang ada di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk spiritual atau custom spiritual, kalian juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi juga. Kita cek dulu energi kamu dan dia, ya. Jadi kemarin ada yang komen, ini readingan untuk siapa? Maksudnya apa? Untuk siapa aja yang tertarik kepada temanya atau judulnya. Nanti kalian yang lihat sendiri. Masuk nggak kira-kira? Atau ada pesan apa yang bisa kalian petik dari readingan ini? Gitu ya. General kolektif ribuan orang. Oke, konektor antara kamu sama dia di sini ada Nine of Cups. Ini kisah tentang kenyamanan, kisah tentang segala sesuatu yang dipenuhi dengan sandang pangan papan. Artinya energi keberlimpahan atau energi apa nih? Pemanfaatan, ya tentunya. Nanti aku ngomong gitu tiap hari gitu aja. Gimana yang keluar itu loh? Pusing aku lama-lama lihat kalian ini. Oke, di sini ada Ace of Wands, ya. Ada rencana energi dia, ada planning yang ingin dia awali kembali, tapi kayak belum waktunya, masih prematur, nanti dulu, ya. Ibarat lagi di dalam kandungan, tunggu waktunya bisa keluar, baru bisa keluar. Tapi dia sudah tahu dia mau ngapain nantinya, dia mau melakukan apa nantinya, gitu. Kemudian di sini ada Knight of Wands, tuh kan, dia sudah punya rencana, sudah punya planning tadi, tinggal menunggu waktu aja. Ketika waktu atau momennya sudah pas, dia tinggal maju jalan nih kalau aku lihat, ya. Kemudian di sini ada Queen of Pentacles. Ini gambaran tentang perjalanan, ya, tentang cuan, perjalanan rezeki, karir, finansial yang ingin dia prioritaskan. It's mean artinya mungkin rencana-rencana ini mengacu pada nggak tahu apakah pengen cari kerja baru, apakah pengen buka usaha baru, pengen buka cabang, seperti itu. Itu kalau tentang finansial, ya. Tapi kalau tentang perasaan ke seseorang, ya mungkin ada sesuatu yang ingin dia awali tapi nanti nunggu waktu yang tepat, ya, masih mengamati kalau aku lihat.
Energi kalian di sini ada Ten of Cup. Lagi nyaman-nyamannya nih ya. Lagi dapat sesuatu kah? Baru dapat bonus kah? Atau baru dapat apa nih? Bulan Januari ada gaji 13 nggak sih? Kok gaji 13? Bulannya cuma 12 ya. Tapi ada bonus-bonus tertentu di departemen-departemen tertentu. Yang jelas di sini ada sesuatu yang tidak terduga yang datang dalam diri kalian. Nggak tahu ini batasannya entah bonus kah? Atau hadiah kah? Atau kenyamanan-kenyamanan lainnya. Atau itu posisinya kalian lagi mengejar itu juga bisa. Sorry keselak aku, kesedak. Ada The Sun ya, ini juga banyak di antara kalian yang saat ini lagi new beginning, memulai satu babak baru, atau ini adalah kehangatan yang kalian rasakan dengan diri kalian sendiri, atau dengan situasi-situasi positif yang kalian dapatkan. Kemudian sini ada Echo Pentacle, banyak di antara kalian yang lagi mengumpulkan sesuatu. Pundi-pundi, apakah memang punya rencana ingin membeli sesuatu? Entah itu properti, kendaraan, atau kesenangan-kesenangan lain yang ingin kalian beli dalam bentuk self rewardnya kalian. Tapi di sini sedang kalian kumpul, artinya sudah ada rencana juga pengen beli rumah tapi kayaknya DP-nya kurang nih, atau pengen beli rumah cash tapi agak kurang dikit lagi, kumpul dulu deh, tabung. Ada rencana jangka panjang untuk masa depan yang sedang kalian prioritaskan saat ini. Itu energi kalian. Energinya happy banget kalian. Mudah-mudahan semuanya energinya sama, happy. Kita lihat apa yang sudah atau sedang terjadi antara kamu dan dia. Kita pakai kartu bulat-bulat, kartu gemoy-gemoy. Kasihan dia kalau nggak dipakai-pakai. Banyak lagi yang nggak kepake. Kartu-kartu ada yang imut-imut karena aku seneng koleksi aja sih. Tapi yang aku pakai yang enak, yang nyaman. Oke, di sini ada The Judge. Kemudian di sini ada The Mother. Kemudian ada The Lovers. Kemudian ada The Ocean. Kemudian di sini ada The Nectar. Banyak dualitas yang tidak seimbang. Bottom of the deck-nya di sini ada unseen. Ada sesuatu yang ngeblur, ada sesuatu yang tidak terlihat. Ya, artinya seseorang menyembunyikan sesuatu di belakang kalian, atau kalian sudah mencari-cari tahu kelemahan dia, kekurangan dia, atau sesuatu yang dia tutupin tapi sepertinya masih belum terlihat dengan jelas. Oke, The Judge nih hubungannya banyak judgmental. Judgmental ini apakah memang mengacu pada saling ngenyek mungkin, saling ledek mungkin, atau menyudutkan, atau ada kekerasan verbal juga bisa. Mungkin dia terlalu banyak menjudge apa yang ada di dalam diri kamu, baik itu tindakan, penampilan, atau tindak tanduk lainnya ya. Kemudian sini ada The Mother, ini ada masalah dengan keluarga. Apakah ini terkait dengan izin restu orang tua juga bisa hubungan kalian, atau ini adalah figur mother. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang single mother di sini, sehingga kalian banyak menjalin hubungan, bukan banyak ya, menjalin hubungan sama dia tuh banyak ngayomin ibarat seorang ibu ya. Ada energi mother di sini. Ini juga mungkin ada juga yang sama-sama sudah pernah berkeluarga, kamu menjadi seseorang yang pernah memiliki anak bersama dia itu. Tapi paling kuat sepertinya ada faktor keluarga, trust issue keluarga juga kuat. The Lovers, ada cinta yang kuat, ada cinta yang dalam, ada hasrat atau passion, gairah yang satu sama lain sama-sama bisa saling menutupi. Kliknya di situ. Kemudian sini ada The Ocean, hubungan bebas, lepas, hubungan tak mau dikontrol, tidak mau ada pengekangan dalam hubungan ini. Hubungan yang masih kemana-mana, belum terlihat jelas arahnya. Kemudian sini ada The Nectar nih tuh ya, tentang dualitas ya, ada yin dan yang antara kamu sama dia tapi nggak balance. Artinya mungkin ada yang satunya terlalu baik, yang satunya tapi terlalu jahat, terlalu arogan, terlalu kasar, seperti itu.
Ini juga tentang sudut pandang yang selalu berbeda. Kamu pengennya lurus-lurus aja, dia maunya belok-belok, cari sensasi, cari jalan tikus. Itu ya. Kita lihat dari tarotnya. Oke, di sini ada Two of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian sini ada Page of Wand, Aries, Leo, Sagittarius. Kalau kalian ada ngebahas kok ceritanya gitu-gitu aja sih Mi tiap hari. Kalian mengharapkan cerita yang seperti apa? Oh, dia bagaikan bidadari turun dari langit yang gak pernah meninggalkan aku. Atau kalian berharap apa? Ini cuma 78 kartu. Aku sudah reading dari tahun untuk di YouTube ya, dari tahun 2019 ya. Yang keluar pasti nggak jauh-jauh beda ay. Maka yang ketangkap pun mungkin orang-orang yang dengan kisahnya seperti itu ya. Dan aku nggak mau membelok-belokkan apa yang aku lihat. Kalaupun memang hasilnya jelek, maka aku jelek bacanya. Kalau memang bagus ya tak baca bagus gitu. The Emperor, Aries. Kemudian ada Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian sini ada Six of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Tuh kan rata-rata banyak, cobalah komen ya. Banyak di sini yang hubungannya selalu dimanfaatin. Kalau bukan masalah seks, masalah finansial. Nih lihat, di sini aja udah ada gambaran minta. Artinya ini hubungannya banyak pemberian yang kamu berikan atau salah satu pihak ya. Ada twin flame antara kamu sama dia di sini ya, energi yang gelibat-gelibat atau kayak kalian masih menuntaskan karma masa lalu atau apa yang menjadi sangkutan dalam hubungan kalian sampai benar-benar sama-sama tuntas pembayaran tersebut, utang-utang tersebut, karma-karma tersebut, baru mungkin terjadi penyatuan dua jiwa. Biasanya seperti itu. Jadi jangan heran kalau sampai sekarang ada beberapa yang hubungannya masih chaser and runner, kejar-kejaran, belum tuntas, atau masih ada yang on and on off ya. Karena apa? Di sini energi kalian satu sama lain sebenarnya masih sama-sama kuat, tapi masih sama-sama bingung, sama-sama penuh dengan tanda tanya. Kenapa lagi-lagi aku kebelit sama dia? Kenapa lagi-lagi ketarik sama dia? Padahal niat di hati hasrat sudah pengen benar-benar move on, tapi sepertinya sulit itu ya. Ini juga hubungannya penuh dengan keraguan-raguan. Menjalin hubungannya senang, tapi kalau ditanya tentang komitmen, ntar dulu deh, nanti dulu deh. Bukannya nggak ada rencana itu di dalam pikiran aku, tapi kayaknya aku masih kekurangan biaya, aku masih belum siap, aku belum matang, aku belum dewasa. Penuh dengan alasan-alasan yang dia berikan terhadap diri kamu ya. Kemudian di sini juga tentang controlling. Ini juga ada energi ngebosi, artinya mungkin dia sering merintah-merintah atau apa-apa kayaknya harus kamu, apa-apa kayaknya harus kamu. Atau kendali dalam hubungan ini semua dipegang sama dia, seolah-olah perkataan kamu, masukan kamu, ide-ide kamu itu nggak ada apa-apanya di mata dia. Seperti itu. Pokoknya ibarat emperor ya, kayak raja. Pokoknya kalau katanya A ya A, kalau B ya B, itu ya. Kemudian di sini juga aku lihat hubungannya masih panjang. Ini kenapa ya? Kok kayaknya hubungannya stuck, gak bergerak. Lagi-lagi juga aku ngelihat ada energi ungkit-mengungkit dalam hubungan kalian. Banyak planning yang sudah kalian lakukan di sini. Bahkan ada yang mungkin sampai menuju ke arah pernikahan tapi batal. Ada sesuatu yang mundur lagi ke belakang. Mungkin ada beberapa yang keganggu sama situasi masa lalu. Bisa jadi mungkin masih ada mantan yang mengganggu hubungan tersebut ya. Atau bisa jadi mungkin traumanya belum hilang. Atau apapun yang ada di masa lalu kebawa-bawa dalam hubungan sekarang. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada beberapa yang suka membanding-bandingkan tentang masa lalu dengan masa sekarang. Jadi masih ada energi terjebak oleh satu kenyamanan di masa lalu. Padahal di hubungan sekarang kamu sudah memberikan kenyamanan yang banyak kepada dia. Kamu sudah memberikan banyak hak atau banyak keistimewaan atau banyak prioritas kepada diri dia. Tapi sepertinya yang terjadi keluhan-keluhan atau ketidakpuasan dari apa yang dia harapkan. Banyak yang menjadi sumber kontribusi atau support system buat
dirinya. Itu ya ai, ini banyak perbedaan usia kalau aku lihat selalu deh ya. Ada jarak tapi nggak terlalu banyak yang LDR di readingan ini. Banyak LDR tapi nggak sampai yang keluar negeri. Keluar negerinya cuma beberapa persen aja. Ada LDR tapi yang masih satu daratan seperti itu ya. Kemudian di sini juga masih ada yang suka playing around. Kenapa sosmed menjadi sesuatu acuan utama zaman sekarang ya. Jadi kayaknya kalau waktu senggang itu, kalau nggak main sosmed, nggak komen-komenan, nggak like-likean tuh nggak asik. Makanya di sini ada yang energi yang ngintip-ngintip buat mencari tahu sesuatu yang disembunyikan tadi ya. Tapi sepertinya kayak nih orang kayak licin banget, kayak belut gitu. Kok nggak bisa ketahuan ya kesalahan dia, aib dia tuh apa gitu. Tapi ada yang sudah kebongkar juga. Ngorek-ngorek judulnya. Oke, kita lanjut ya buat cari tema. Ada Six of Cup. Ada yang rindu sama kalian tuh. Cancer, Scorpio, Pisces. Oh ya, kalian kemarin ada yang nanya, Nying udah ketemu belum ya? Udah masuk 1 minggu ini. Knight of Pentacle. Gak apa-apa lah kalau memang dia ketemu sama majikan baru. Yang penting sayang. Yang penting aku kirim doa dia sehat-sehat aja. Diikhlasin. Kalau memang rezeki nanti balik. Kemudian di sini ada The Star, ada Aquarius, sorry. Kemudian di sini ada Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Judgment, Judge lagi, penghakiman. Energi kalian secara keseluruhan Ten of Cup, ada 2 Ten of Cup. Siap-siap nih kalian bakal dapat hoki besar ke depannya nih. Ya, aminin dulu. Oke, yang aku lihat sih, apapun hubungan kalian yang sudah terjadi atau sedang terjadi, aku melihat di satu sudut, satu ruangan, seseorang ini masih bernostalgia, masih kangen sama kalian, masih suka mengingat apa yang menjadi kenangan antara kamu sama dia, ya. Ada keinginan untuk datang, ada keinginan untuk bahkan misalnya menyatakan permintaan maaf atau menyatakan penyesalan, tapi sepertinya masih dalam konteks berdoa dan berharap. Ya, aku melihatnya kayak ada ketakutan dalam diri dia untuk datang. Sepertinya dia menyadari ya, menyadari dalam artian apa? Kalau misalnya datang ke kamu, ini ada judgment ya. Dia tahu banget kalau mungkin kamu akan menghakimi dia, menjudge dia balik, atau bahkan memberikan hukuman-hukuman, entah apapun bentuk hukuman tersebut, entah itu sumpah serapah, atau maki hamun, ya, atau memang benar-benar secara tidak langsung pengen nonjok dia gitu. Jadi akhirnya apa yang menjadi keinginan dia untuk melakukan suatu action, satu tindakan di sini, ya, masih dalam batas doa dan pengharapan, seperti itu. Ada satu pemikiran di dalam diri dia, ya. Entah ini sesuatu yang pernah terjadi ya, mungkin yang sisi negatifnya, entah apa yang sudah dia lakukan terhadap diri kamu. Di sini kalau aku lihat kayak ada kesadaran dalam diri dia kalau mau datang ke kamu tuh butuh keberanian khusus gitu loh. Ya. Kayak takut gitu. Segan, dibilang segan gak sih, tapi lebih kepada takut gitu. Jadi kayak dia nih lagi benar-benar kayak yang mengumpulkan keberanian benar-benar besar sekali, keberanian untuk bisa datang kepada diri kamu. Karena kalau nggak punya keberanian, dia tahu banget ini judgmental bakal beraksi loh. Ya, ini banyak yang karmic relationship sama situasi third party ya, tapi third party nggak melulu tentang orang. Artinya ada pihak ketiga, apapun pihak ketiga itu, bisa teman, keluarga, dan lain-lainnya. Makanya di sini ada keinginan datang pun menyelesaikan suatu permasalahan antara kamu sama dia, jatuhnya ke pending. Makanya Knight of Pentacle ini kan kudanya lemot banget, diam di tempat penuh dengan pemikiran. Padahal ide-ide atau rencana-rencana semua udah ada di kepalanya, ya. Ini tentang penyampaian sesuatu, penyesalan sih kalau aku lihat, atau permintaan maaf atau damai. Hanya saja takut. Takut dalam artian apa?
Dia tahu kok sikap kamu seperti apa, atau dia tahu kok sifat kamu seperti apa. Minimal kalau kamu nggak secara barbar marah dia atau ngelepasin kekesalan kamu, minimal ujung-ujungnya kamu diemin dia, sehingga dia pun bakal bingung harus bertindak seperti apa. Jadi kayak dia tahu ada sisi yang agak gimana gitu dalam diri kamu tuh yang mungkin sulit untuk dikendalikan atau untuk dikontrol, atau mungkin kamu punya ketegasan yang dia tahu banget kalau kamu tuh bukan sembarangan kalau lagi marah itu ya. Oke, ini temanya kalau yang aku lihat sih butuh keberanian khusus ya, atau dia sadar sih ya untuk bertemu sama kamu itu butuh keberanian. Nah, kita lihat kenapa dia butuh keberanian. Emangnya ada apa? Kenapa sampai mau ketemu kamu aja butuh keberanian? Ada kesalahan apa yang sudah dia lakukan, atau ada apa aja? Kenapa? Kartunya. Oke, di sini ada Four of One. Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada Knight of One. Masih Aries, Leo, Sagittarius. Kita pakai kartu dongeng nih. Kemudian sini ada Eight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada King of Swords, tuh marah, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Eight of One, Aries, Leo, Sagittarius. Ya, butuh keberanian untuk mendatangi kamu tuh karena di sini ada Four of One. Dia tahu tentang tuntutan. Ya, artinya mungkin selama ini ada yang menggantung tentang komitmen. Dan kalau misalnya harus datang, bukan datang biasa-biasa aja, bukan datang cuman sekedar minta maaf. Dia tahu berarti dia harus membawa satu komitmen, atau dia harus membawa apa yang menjadi hutang janjinya kepada diri kamu. Makanya kalau dia belum siap ke arah situ, dia nggak berani datang ke kamu. Kalaupun dia memang misalnya tetap nggak siap juga memberanikan diri datang, ya artinya siap-siap perang, seperti itu. Kemudian sini ada Knight of One ya. Dia takut kalau kamu masa bodoh sama dia. Atau dia takut kalau kamu itu ujung-ujungnya melawan balik. Ya, tapi ini lebih kepada tentang sesuatu yang sudah dicuekin sih. Jadi kayak dia ini nggak siap kalau datang ke kamu tuh ternyata terjadi pengabaian, penolakan, atau hal-hal lainnya. Ya. Yang membuat dia juga takut datang ke kamu adalah Eight of Cup. Takut sudah datang penuh dengan persiapan, penuh dengan keberanian, ujung-ujungnya diusir sama kamu. Ujung-ujungnya disuruh pergi lagi. Gak mau menerima penolakan. Artinya dia belum siap untuk kalah dalam berperang. Itu ya, Ai. Kemudian yang membuat dia kayak butuh keberanian tuh apa? King of Swords. Dia tahu kamu marah. Merah nih masih berapi-api. Karena dia harus siap mental. Kamu tuh bakal lah nonjok kali, nagih kali hutangnya, atau apapun yang bisa kamu luapkan dari ucapan, bibir, atau tindakan. Dia tahu banget kalau itu nanti ujung-ujungnya bisa ke arah situ. Ya. Kemudian juga yang dia takutkan lagi, kenapa sampai butuh keberanian, artinya saksi. Ya. Apakah nanti dengan datangnya dia mungkin kamu nggak sendirian, kamu entah didampingin oleh teman-teman, didampingin keluarga, atau kalau memang udah ada kesepakatan, artinya mungkin kamu kali ini nggak mau main-main, bahwa entah ini terkait dengan hitam di atas putih. Oke, kalau mau datang lagi, kita bikin perjanjian ya. Kalau memang kamu nggak nepati perjanjian kali ini, sanksinya apa? Yang jelas di sini ada saksi-saksi, ada orang-orang yang mungkin harus menghadiri, ya, ketika dia datang. Artinya mungkin dia bakal jadi kayak mentalnya kayak tersudut. Orang aku mau datang pengen ngobrol atau pengen menjelaskan sesuatu berdua aja, kenapa harus banyak orang? Ibaratnya nanti salah kata gue bisa dibogem nih gitu. Ya, jadi ini lebih tentang butuh keberanian itu karena dia tahu banget kalau kamu posisinya masih sangat marah. Ya, kesalahan fatalnya sudah banyak banget.
Apa sih yang membuat kamu marah? Aku mau cek lah, bener nggak sih kalian? Apa yang membuat kalian marah sama dia? Masih marah? Wajah marahnya ada tuh. Ada the star, Aquarius. Kemudian sini ada two of one. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Page of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada The World. Ada dua. Kemudian di sini ada Ace of One dan satu lagi ada Three of Pentacles atau Three of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Yang membuat kamu marah sama dia tuh adalah dia mungkin memiliki sifat arogan. Dia mungkin memiliki sifat NPD atau narsis, atau dia masih suka pengen menonjol. Ya, ada star, masih pengen terkenal, masih pengen kayak selebritis. Hidupnya masih dengan hingar-bingar, dengan party mungkin, atau dengan kesenangan-kesenangan lainnya. Terus yang membuat kamu marah juga, dia masih labil, nggak bisa mengambil sikap atau keputusan yang jelas. Kemudian juga yang membuat kamu marah, dia nggak bisa memanage keuangan dengan baik. Mungkin dia boros, ya, atau dia memang suka neraktir orang, atau menggunakan uang sesukanya, atau katakanlah suka senang-senang kumpul-kumpul seperti itu. Jadi selalu aja ada ketidakpuasan yang terjadi dalam memanage masalah keuangan juga. Jadi ujung-ujungnya nanti kalau kurang minta sama kamu, atau jangan-jangan dari awal sekalipun udah mintanya ke kamu. Atau nanti tiba-tiba ada aja alasannya, kemarin aku kehabisan gini gitu. Kayak selalu menjadikan uang itu sebagai satu alasan untuk mendapatkan perhatian atau memang untuk mendapatkan hal tersebut. Bisa jadi gitu. Kemudian yang membuat kamu suka marah sama dia juga adalah dia masih suka playing around. Artinya masih suka berselancar di dunia maya. Mungkin beberapa kali ada yang ke gap atau ada yang ketangkap basah, tiba-tiba lagi ada di kolomnya siapa, mungkin lagi komen atau lagi ya DM-DM-an. Jadi ada sesuatu yang bisa dikatakan nih orang masih suka kenal sana kenal sini, masih suka gampang tertarik sama hal-hal yang terlalu gampang untuk dia dapatkan atau yang jidat licin tadi gitu. Ya. Kemudian juga di sini yang membuat kamu marah sama dia itu dia nggak konsisten, ya. Dia itu kayak nggak teguh pendirian, ibarat ular. Dia itu orangnya toksik seperti itu. Jadi ada alasan-alasan yang dia buat tapi suka nggak make sense, ya. Ada alasan-alasan yang misalnya kamu tanyakan, kenapa kemarin begini, kenapa begitu, ada aja jawabannya. Tapi kamu tahu jawaban itu nggak benar. Kamu tahu jawaban itu cuma bohong aja, atau cuma buat nyenengin hati kamu aja. Itu ya. Yang membuat kamu marah ya situasi third party-nya memang ada banget di sini. Atau di sini juga ada beberapa yang membuat kamu marah, kamu tuh ngerasa nggak diprioritasin. Atau kayak dia misalnya kalau kamu lagi minta tolong ini, minta tolong itu, suka dipending-pending. Nanti ya, begini ya, begitu ya. Padahal kalau temennya minta tolong ini atau temennya ngajak ketemuan langsung, atau keluarganya, atau siapa yang membuat kamu cemburu di sini. Seolah-olah kayak waktu untuk kamu selalu tersita hanya untuk apa yang menjadi pihak ketiga tadi. Ya, yang ingin gimana sih kalimat yang pihak ketiga inginkan gitu. Atau misalnya temannya ngumpul yuk di sini, ayo gitu. Ke sini ke situ, ayo gitu. Jadi kayak dia nggak bisa ngambil sikap tegas sih dalam hubungannya sama kamu, ya. Kayak jadi pengen jalan sama kamu tapi sama yang lain juga. Artinya dia nggak bisa membagi waktu dengan benar. Itu yang membuat kamu marah sama dia. Kita cek perasaan dia ke kamu seperti apa. Soalnya aku lihat masih ada menjurus-jurus ke arah perasaan ini. Ada the lovers tadi. Ada keinginan datang tapi butuh keberanian. Jadi dia masih punya perasaan sih sebenarnya. Kalau nggak punya perasaan, ya nggak gitu. Ada ten of swords. Perasaannya masih terluka atau takut terluka saat ini, ya. Perasaannya juga lagi recovery sih aku lihat.
lagi penyembuhan, healing. Bukan kalian aja ngerti healing, dia juga ngerti healing di sini. Dia lagi mau berbenah diri dulu, ay. Kemudian di sini ada the sun. Tuh, perasaannya ke kalian butuh kehangatan. Masih pengen new beginning ya kalau aku lihat di sini perasaannya the sun. Iya, musim hujan, dia butuh kehangatan kalian tuh. Lemparin dia batu arang. Lemparin kayu bakar kalau enggak. Aku main cabut aja ya. Udah 30 menit durasinya. Di sini ada Queen of Cup, masih ada ketertarikan tuh kan, masih ada perasaan sayang, masih ada suka. Kamu tuh masih punya pesona di mata dia. Walaupun kamu marahnya seperti apa, dia tahu banget ya. Kamu memang punya sesuatu yang spesial. Seven of Cup, perasaannya ke kamu agak sedikit masih dihadapkan dengan situasi pilihan ya. Artinya tadi dia healing dulu supaya benar-benar yakin pilihannya apa kali ini. Misalnya kalau mau datang, apakah tadi karena kamu mungkin menuntut sesuatu, apakah dia bisa memberikan apa yang menjadi keinginan kamu tersebut. Kemudian ada Nine of Swords ya, Gemini, Libra, Aquarius, perasaannya masih overthinking. Masih mikirin kamu sih. Kadang-kadang nangis di pojokan juga nih kayak kalian. Cuman di sini ya aku lihat memang dua kartu ini menggambarkan energi healing. Biarkan dia overthinking dulu sehabis-habisnya, sejadi-jadinya. Nanti kalau sudah overthinkingnya selesai, dia di sini masuk recovery, masa penyembuhan. Semoga setelah dia sembuh memang benar-benar ada itikat untuk menyelesaikan masalah yang menggantung antara kalian berdua. Energi dia secara keseluruhan ada Seven of Wands. Lagi healing, lagi menyendiri, lagi membuat batasan terhadap diri dia, lagi banyak berfokus pada diri sendiri. Mungkin sekarang pun kalau teman-teman yang ngajak keluar masih mikir-mikir nih dia, ya, ini lagi ngungsi ke gubuk di tengah hutan belantara, hutan Amazon kali. Itu ya, aku. Kita cek zodiak. Inisial nama, adoy, ada angka. Lagi terkurung dalam satu zona yang tidak nyaman, terjebak dengan situasi yang dia ciptakan. Tuh energi dia. Ada Aries, Cancer, Libra, Pisces, Virgo, Leo. Bottom of the deck-nya Aquarius. Kemudian ada Z, ada W, ada M, ada D, ada B, ada A, ada K, P, Y, N, H, F. Mata maksud decknya U. Ada 9, 2, 3, 5, 7, 1, 6, 3, 1, 26, 15, 22, 8. Ini juga aku lihat ada beberapa di antara kalian, sorry karena kartunya masih kelihatan, ada yang mungkin takut kamu tagih tanggung jawab. Mungkin yang tadi ada kaitan sama anak ya. Mungkin dia selama ini nggak memberikan nafkah anak atau nggak memberikan perhatian. Ini juga ada gambaran takut ditagih ke arah situ. Oke. Kita baca buku masih tentang ayat-ayat mantan di page tentang perkara hujan. Tak ada yang lebih kuat memanggil kenangan selain hujan. Manusia-manusia pun dibuat kepayahan, dihanyutkan kenangan itu juga angan-angan. Beberapa pasangan saling menguatkan dengan pelukan, sebagian hanya sanggup merindukan. Betapa banyak pula kaum lajang yang terkenang mantan saat hujan mencoba bertahan dengan memasak mie instan tapi kuahnya air mata. Dengan menulis puisi tapi tiap barisnya penyesalan. Dengan melukis tapi garisnya kelabu. Dengan mengerjakan sudoku tapi isinya 09. Lucu nih buku. Kemudian dengan memejamkan mata tapi menghadirkan raut wajah. Dengan hujan-hujanan akhirnya masuk rindu.
Bukan masuk angin ya. Sesungguhnya mereka yang berupaya itu lebih mulia daripada mereka yang berpangku tangan sambil berhayal mengulang kenangan. Adakah yang lebih sia-sia daripada upaya mengulang kenangan? Kalian yang tahu jawabannya silakan maknai, oke? Ai aku semua, kurasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.